Mungkin hal ini yang menjadi penyebab kenapa makin banyaknya orang miskin, makin banyaknya orang-orang yang kurang sejahtera, makin banyak orang-orang yang meminta-minta. Dan hal ini menurut gue sungguh-sungguh miris sekali, sungguh kesian. Dan hal ini juga dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas. Makin tidak aman ketika makin banyak orang yang kebutuhan isi perutnya tidak terpenuhi, maka segala macam cara akan dia upayakan. Maka makin banyak cara-cara haram, cara-cara yang di luar nalar akan dia lakukan. Hal-hal yang tidak waras akan dia lakukan. Demi apa? Demi memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan pokok. Ketika kebutuhan pokok saja tidak bisa terpenuhi, maka hal yang di luar logika, hal-hal yang tidak waras akan dia lakukan. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas apa-apa saja sih habit atau perlakuan yang sehingga menimbulkan makin banyak orang-orang yang miskin atau bahkan menimbulkan makin banyak kriminalitas ini. So, kenalin dulu, gue Bro Rian. Yang belum kenal gue, kenalin gue Bro Rian. Di channel ini, gue sering membahas tentang financial plan, strategi finansial untuk bisa mencapai kekayaan sejati kita. Dan sering membahas mengenai tentang mindset, pola pikir, agar kita bisa dapat berpikir secara kritis. Dan gue juga sering membahas mengenai tentang produktivitas, agar kita bisa produktivitas dalam pengembangan diri kita dan tentunya grooming diri kita. So, mari kita lanjut. Oke, hal yang pertama yang pengen gue sampaikan bahwa yaitu orang yang namanya peningkatan kriminalitas, yang namanya meningkatnya kemiskinan, ini disebabkan yaitu yang salah satunya adalah kecanduan. Kecanduan apa? Ini gue coba rangkum dari seluruh hal-hal aspek yang sehingga menjadi salah satu akar kata, yaitu kecanduan. Apa saja kecanduan-kecanduan yang sehingga menyebabkan meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kemiskinan, atau menurunnya yang namanya kesejahteraan. Nah, apa saja? Yaitu kecanduan dari scrolling, salah satunya ini, gadget. Tanpa disadari bahwa Indonesia itu masuk dalam kategori dalam screen time-nya sudah meningkat dari awalnya 3 jam naik sampai 5 atau sampai 6 jam. Atau bahkan ada tidak yang terdata sampai seharian full 12 jam. Nah, hal itu yang demikian bisa dapat meningkatkan yang namanya kemiskinan. Apa saja yang dia lakukan dalam gadgetnya? Contoh, misalnya menonton hal-hal yang dapat merusak otaknya. Ya, salah satunya apa? Pornografi, seksual. Ketika baik itu laki-laki atau perempuan yang melihat hal tersebut dan bisa menimbulkan hasrat dalam dirinya, ya tentu hal yang demikian itu bisa menimbulkan yang namanya kriminalitas, kecanduan. Terlewatkan waktu-waktu yang berharga dia dan terlewatkan waktu-waktu yang bisa membantu dia dan dapat merusak yang namanya otak dia, otak-otak ide brilian dia, kecerdasan-kecerdasan dia bisa mungkin merusak ide-ide brilian dia karena disebabkan oleh kecanduan pornografi tersebut. Yang kedua adalah karena di dalam gadget mungkin dia melakukan yang namanya permainan. Entah itu permainan apa ya, gambling kah, judi, atau permainan-permainan yang sekedar membuat dia senang. Hal-hal yang demikian bisa menjadi sebuah penyebab seseorang itu tertahan, membuang-buang waktunya, membuang-buang hal-hal yang produktif dia, dapat merusak otak, dapat merusak family time-nya, dapat merusak aktivitas-aktivitas yang padahal bisa membantu dia dalam kesehatannya, mendatangkan uangnya. Ya, dikarenakan dia terlalu asik dalam handphonenya. Itu merupakan salah satu hal yang menyebabkan dia bisa menjadikan dia lebih miskin. Karena ya tadi, membuang waktu.
kecanduan. Kecanduan ini dapat menimbulkan ya kemiskinan tentunya. Ada salah satu film yang gue tonton. Ini mungkin hanya sebagai ya fiksi belaka mungkin. Tapi kalau menurut gue ini mungkin jadi salah satu hal yang sangat menarik. Karena kenapa di salah satu film tersebut menginisiasi bahwa kecanduan itu sangat gila sih. Dari seluruh yang gue dapati bahwa kecanduan ini dapat menyebabkan seseorang itu merusak reputasinya, merusak yang namanya dirinya. Salah satu yang pertama itu merusak reputasinya, yang kedua dapat merusak dirinya dan ya reputasi dan dirinya. Kalau dia pengen menjadi sukses, menjadi kaya, ketika dia kecanduan, ya tentu hal itu dapat bisa merusak atau dia tidak dapat untuk meraih yang namanya kesuksesannya dan meraih yang namanya kekayaannya. Ya, maka kalau kita dapat lihat dari mulai judi dan menunda waktu, terlalu banyak melakukan yang namanya scrolling, terlalu banyak melakukan yang namanya permainan-permainan yang ya boleh dapat dikatakan bahwa dari seluruh ini adalah kecanduan. Kecanduan ini memang sangat gila, tidak dapat dipungkiri. Dan maka coba kamu refleksikan, kenapa lo harus sukses? Nah, mungkin dengan kata-kata tersebut, ketika lo coba untuk refleksikan kenapa lo harus sukses, mungkin bisa menjadi sebuah obat dari kecanduan lo. Itu mungkin menjadi sebuah kalimat pamungkas untuk keluar dari kemiskinan, dari yang namanya kecanduan. Menurut gue itu kecanduan. Seluruh yang berlebihan itu adalah hal-hal yang tidak baik. Menurut gue itu sangat tidak baik, tidak produktif. Ketika hari ini banyak orang yang melakukan kecanduan, banyak sekali orang yang melakukan judi online, banyak sekali orang-orang yang melakukan scrolling, terlalu asik dengan gadgetnya, terlalu asik dalam memikirkan hal-hal yang happy fun saja, happy fun dalam hal belaka saja. Menurut gue ya, ketika kita terlalu banyak membuang-buang waktu yang telah terbuang, ya mau meraih yang namanya kesuksesan itu hanya bullshit saja. Iya, ketika kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya hal itu dapat merusak, kita sudah sadar bahwa hal itu dapat merusak diri kita, dapat merusak masa depan kita, dapat merusak yang namanya kesuksesan kita. Akan tetapi kita masih saja dalam melakukannya itu, terus melakukan hal demikian. Ya tentu itu hanya bullshit. Gini, ketika kita pengen melakukan hal yang besar, kita pengen mewujudkan hal yang besar, kita mau melakukan hal yang besar, kita pengen yaitu menjadi kaya, mungkin itu hanya menjadi sebuah bullshit saja ketika kita tidak bisa lari dari yang namanya kecanduan ini. Maka untuk lari dari kecanduan ini, mungkin kita harus selalu merubah yang namanya mindset kita. Kita harus perlu yang namanya strategi untuk keluar dari yang namanya kecanduan ini. Kalau dari gue yang dapati bahwa cara yang paling efektif untuk kita keluar dari kecanduan ini adalah yaitu menghindar. Jangan sampai kita terlalu banyak untuk terdistraksi dengan hal-hal yang demikian. Dari ruang lingkup, dari kebiasaan, dari ruang lingkup, dari kebiasaan, kita harus coba untuk paksakan diri kita untuk keluar dari hal yang demikian itu. Karena kecanduan ini adalah musuh terbesar kita untuk keluar dari kemiskinan. Karena ketika seseorang telah candu, orang-orang di kalangan menengah, middle, ketika dia setelah candu, entah itu scrolling kah, entah itu judi kah, permainan gambling, permainan, tidak produktivitas seseorang, maka menurut gue itu sangat rawan untuk menjadi miskin. Mungkin memang ada beberapa orang yang oke lah, gue jadi miskin, tetapi berapa banyak orang-orang yang sudah merasakan bahwa menjadi orang yang miskin itu sangat tidak enak. Masa kita bergantung pada orang lain? Masa kita bergantung pada orang yang sehingga membuat diri kita itu di bawah ya? Kasihan nggak sih sama diri kamu ketika meminta-minta? Padahal Tuhan telah
menciptakan kita dengan sebaik-baiknya mungkin. Ketika kita hari ini mendapatkan sebuah privilege, maka privilege tersebut harus kita manfaatin dengan sebaik-baik mungkin. Maka dari hal semua yang sehingga membuat kita candu, solusinya satu, kita harus bertanya, apakah kita pengen seperti ini terus? Kenapa kita seperti ini? Apakah Tuhan ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini? Hey, Tuhan telah menciptakan kita dengan sesempurna mungkin. Maka sudah sewajarnya kita untuk mengoptimalkan diri kita menjadi versi manusia yang terbaik, dengan salah satunya untuk terlepas dari yang namanya kecandu. Semoga video ini dapat manfaat. Gue Bro Rian. Thank you. Goodbye.